Kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Sekutu. Perkiraan korban mencapai 90.000 hingga 168.000 jiwa. Pemboman ini merupakan penggunaan senjata nuklir pertama kalinya untuk senjata perang. (7 Agustus 1945), BPU PKI dibubarkan. Sebagai gantinya adalah pembentukan PPKI dan Soekarno sebagai ketuanya. Selanjutnya, 9 Agustus 1945, Sekutu kembali membom kota Nagasaki. Kali ini, korban mencapai 39.000 hingga 80.000 jiwa. Bersamaan dengan itu, Jenderal Terauchi mengundang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widjodiningrat untuk datang ke Dalat. Pada 12 Agustus 1945, ketiganya bersedia berangkat ke Dalat. Hasil dari pertemuan ini adalah Jenderal Terauchi menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. (14 Agustus 1945), Insinyur Soekarno beserta rombongan kembali ke Indonesia. Mendengar kabar itu, Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Armada tempur serta pusat pemerintahannya telah luluh lantak. Jepang mengalami kekosongan kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal yang sama, golongan muda mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno menolak dengan alasan ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Pada 16 Agustus dini hari, golongan muda menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya adalah untuk menjauhkan Ir Soekarno dari pengaruh Jepang. Soekarno dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. 16 malam hari, Soekarno kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta. Para tokoh berkumpul untuk merundingkan persiapan proklamasi kemerdekaan. Malam hingga 17 pagi, para tokoh membahas rumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka yang berperan adalah Insinyur Soekarno, sang proklamator sekaligus penyusun naskah proklamasi. Kemudian Muhammad Hatta, sang proklamator yang turut menyusun konsep naskah proklamasi dan menandatangani bersama Insinyur Soekarno. Kemudian Ahmad Subarjo, yaitu tokoh golongan tua yang ikut mempersiapkan proklamasi. Kemudian Laksana Maeda yang menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat menyusun konsep naskah proklamasi. Soekarni, pengusul Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menandatangani naskah proklamasi. Fatmawati, penjahit bendera Sangsaka Merah Putih. Sayuti Malik, pengetik naskah proklamasi. Latif, BM Diah, dan SK Trimurti dipercaya sebagai pengibar Sangsaka Merah Putih. Pada tanggal 17 Agustus 1945,
pukul 10 pagi di lapangan Ikada, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Indonesia telah resmi menyatakan kemerdekaannya. Langkah selanjutnya adalah membentuk kabinet pemerintahan. Namun Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka datang kembali. Mereka terus merongrong kedaulatan Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dengan gagah berani mempertahankan kemerdekaan. Hingga akhirnya Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya ke Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Itulah tadi sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yoga di sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku terbiru yang putih. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanahku takkan, kata kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Tumbuhlah tanahnya, tumbuhlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah budinya untuk Indonesia.